Love you yang main ori. Muah. Bangsat kau yang main bajakan. I'm too lazy, had to go to school. It ain't worth it, just a waste of time. They told us to become a number one, but when we can, you are insulting us. Asshole, I shout it loud, fuck you. I scream it loud to tell the truth. I also want to be the best asshole. I shout it out, fuck you. Scream it loud to tell the truth. I want to be the best, but you are son of a bitch. Yo, motherfucker! Sekolah goblok! The lovely teachers in the school. Why do we have to get a perfect score? If we are lost, then give us lesson. I guess it has to be the wall of shame. Three, two, one, go, go! I'm too lazy, had to go to school. It ain't worth it, just a waste of time. They told Budi, baru pulang, Bud? Gila juga ya anak sekolah zaman sekarang. Makin lama waktu belajarnya di sekolah. Zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin berat, tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya. Zaman bapak dulu mah. Lupa, saya putus sekolah. Belajar yang pinter ya, Bud. Jangan sampai kayak saya cuma jadi tukang bakso keliling. Ya udah, Bud, pulang sana. Kamu pasti capek seharian sekolah. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung. Sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni selalu aja di nomor 3-kan. Salam buat Ibu Rati sama ayah angkat kamu ya. Maaf saya lupa namanya siapa. Hah? Hah? Hmm. Eh?
Hah? Hah? Ih. Hah? Hah! Mari kita lihat seberapa jago lu, Bud. Jangan cuman jago sama bocahan gua aja. Mari kita buktikan, Bud, seberapa jago lu, bangsat. Lumayan. Bangsat, mati anjing. Yeah. Yeah.
Yeah. Ha! Tuh. Kali ini gua gak bakal kalah. Maju sini lu, One Man Army kontol. Gak mungkin. Gua gak mungkin kalah. Diam tepat dan jangan bergerak. 10.38. Ya, di jalan swalayan tempat. Biasa, tawuran pelajar. Lu lagi, bro. Bangor amat nggak ada kapoknya. Saya berjanji, Budi tidak akan terlibat perkelahian lagi. Baiklah, Budi saya kasih kesempatan 1 kali lagi ya, Bu. Jika si Budi tertangkap lagi, Ibu nggak bisa pakai pasal anak di bawah umur lagi. Dan Budi harus diproses secara hukum. Iya, saya mengerti, Pak. Terima kasih banyak. Budi, lihat Mama. Budi, tolong bantu kesehatan mental Mama dong. Mama nggak bisa terus-terusan dengar omongan tetangga tiap kali mereka tahu kamu dipanggil polisi lagi. Udah jelek banget saat keluarga kita di mata orang-orang sini. Bukan aku yang mulai duluan, Ma. Tapi mereka. Iya, tapi bukan itu yang dilihat sama polisi. Terus Budi harus ditindas lagi gitu. Kayak waktu SMP. Kalau papa di sini dia pasti juga bakal ngerti. Papa kamu udah nggak ada. Tolong, hargai semua usaha Mama selama ini buat membesarkan Budi. Kehidupan kita yang sekarang ini udah jauh lebih enak dibandingkan pas kamu masih SMP dulu. Kamu tahu itu kan? Kematian papa kamu bertahun-tahun lalu juga berat banget buat Mama. Dan nasihat dari papa kamu itu juga nggak salah. Tapi namanya hidup. Ya kita tetap harus melangkah ke depan. Walaupun harus ngorbanin perasaan sekalipun. Karena ada yang lebih penting daripada yang udah meninggal. Yaitu mengurus yang masih hidup. Mama tahu Budi itu anak yang baik. Cuman karena lingkungannya aja yang maksa Budi jadi seperti ini. Maka dari itu Mama sama Om Danang udah sepakat buat pindah dari sini. Pindah? Kok dadakan banget, Ma? Kemana? Jadi Om Danang minggu lalu dapat promosi kerja. Dan penempatannya itu di Jayakarta. Ya hitung-hitung juga jadi tiket keluar kita dari sini. Sekolah Budi gimana? Udah diurus kok sama Om Danang. Kebetulan Om Danang kenal sama kepala sekolah SMK Ciptawiyata. Nah, di SMK itu ada jurusan yang sama kayak jurusan kamu sekarang ini. Kamu bisa lanjut di sana. Budi janji ya sama Mama. Di sekolah yang baru nanti, Budi harus berubah jadi lebih baik. Jangan berantem-berantem lagi. Mama khawatir. Udah cukup Mama kehilangan pria berharga di hidup Mama. Iya, Ma. Budi janji gak bakal berantem lagi.
Sekolah lagi. Malesin banget dah. Tapi ya, seenggaknya di SMK Cipta Wiyata ini dibanding SMK 69 Cancuk dulu. Sini seger udaranya. Ya, gimana nggak seger kalau deket gunung? Bentar, ini kelas gue di mana ya? Tadi nama lu siapa? Budi kan ya? Ho. Takut lupa gua. Nah, kelas kita di situ tuh, Bud. BTW, kalau ada yang jatuh dari lantai 2 ini, menurut lu bakal mati gak orangnya? Yes. Yay! 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 Oke. Tapi ada menu lain juga sih, kayak batagor, rawon, pecel lele, seblak, nasi goreng, banyak dah. Lu mau yang mana? Samain aja. Kalaupun ada yang cakep, pasti udah punya pacar. Tapi kalau di SMA, balesinnya pasti banyak bahasa kentut. Bayangin aja tiap hari denger gue tuh kayak literally mental breakdown gara-gara di ghosting sama Maibu. Jijik bangsat. Bener. Ayo Bud, keburu ngantri. Oke. Oke. Makasih. Hah? Hah? Budi ya? Kenalin, gua Richard. Seller paling top, markotop terkotop di SMK Cipta Wiyata. Menu pertama ini item. Jadi di sini ada banyak pilihan barang yang nanti bakal ngaruh ke badan lo. Lo tadi mau mie goreng kan? Ada cuy di sini. Nah, tiap barang punya kelebihannya masing-masing dan makin banyak kelebihannya, ya makin mahal. Lo bisa menu kedua tuh stats, Bud. Jadi di sini lo bisa upgrade badan lo. Kagak. Bukan nambahin implan ataupun bikin lo jadi cyborg. Bukan upgrade yang kayak gitu. Ini bukan Night City. Kehidupan di SMK Cipta Wiyata itu keras. Percaya sama gua, lo butuh upgrade badan lo biar bisa bertahan di sini. Nah, yang terakhir nih, Bud.
paling nyandu dah dijamin. Jadi di sini lu tuh bisa belajar sick move. Kalau di game-game MOBA sih namanya ulti. Cuman kan ini bukan game, tapi kehidupan nyata anjir. Sick move ini wajib banget lu pelajarin buat pertahanan diri lu. Makin banyak sick move yang lu pelajarin, makin gak berkutik lawan lu. Oke, udah gue jelasin semuanya kan? Nah, sekarang what? Hah? 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 Hah?そうか。いい？もっと書いて。間違った。にゃー。にゃー。Sampai juga di kelas. Gua mau lanjut. Hah? Hai. Ih. Heeh. Hah? Hah? Oke. Apa gunanya kita susah-susah sekolah, bangsat? Gue udah nganggur 1 tahun, woi. Ngentot. Gue berkali-kali menang olimpiade. Urusin gue napa, anjing? Belum dapat kerjaan ini. Dulu nih ya, alumni SMK Cipta Wiyata tuh ngadain demo besar-besaran. Soalnya mereka nganggep kalau sekolah tuh gak ada gunanya. Alasannya, gara-gara pas mereka udah lulus, gak semuanya keterima kerja. Padahal katanya kalau masuk SMK, gak perlu kuliah dulu buat dapat kerjaan yang layak. Para OSIS di masa itu nyoba buat nenangin para alumni dan minta waktu buat menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, para alumni pun menahan amarahnya. OSIS kemudian nyoba ngadain sumbangan buat para alumni. Tapi jarang banget ada siswa yang nyumbang. Setelah dapetin respon kayak gitu, para OSIS akhirnya pergi lagi ke perwakilan alumni-alumni yang tadi demo buat ngasih tahu hal ini. Mereka udah siap buat dihajar para alumni. Anehnya, respon dari perwakilan alumni itu di luar dugaan banget. Mereka bilang gak apa-apa, tapi para OSIS harus janji kalau generasi selanjutnya bakal lebih diperhatiin lagi sama sekolah. Ya, seenggaknya minimal sampai mereka dapat kerjaan lah. Keesokan harinya, OSIS, guru-guru, beserta kepala sekolah ngadain rapat penting. Mereka ngebahas soal apa aja yang bisa dilakuin biar kejadian kayak gini gak bakal keulang lagi. Dengan berbagai pertimbangan, mereka semua akhirnya sepakat sama satu hal, yaitu diadakannya turnamen bernama Raise Your Champion. Di turnamen ini, kelas yang menang bakalan dapat bantuan insentif dari sekolah yang berasal dari dana BOS setelah lulus. Hal ini berlaku sampai mereka dapat kerjaan, dan turnamen ini ada karena sekolah nggak bisa ngebiayain seluruh kelas per angkatan gara-gara keterbatasan dana BOS. Dari rapat itu, muncul 3 saran pertandingan, yaitu Olimpiade Matematika,
Olimpiade cerdas cermat pengetahuan umum, dan adu prestasi dari nilai rapot keseluruhan. Ketua OSIS yang lama ngasih saran tambahan yaitu pertarungan adu fisik seperti turnamen silat. Pada awalnya, ide nyeleneh dari ketua OSIS yang lama ini tentu aja nggak disetujuin. Cuma ketua OSIS yang lama maksa banget buat masukin idenya. Alasannya sih, karena turnamen kayak gini tuh unik dan jarang dilakuin sama sekolah lain. Selain itu, turnamen ini juga ngajarin tentang kehormatan, layaknya pertandingan bela diri pada umumnya. Setelah berdebat cukup alot, akhirnya ide adu kekuatan fisik ini dimasukin juga ke dalam salah satu pilihan. Voting kemudian dimulai dengan cara para OSIS membagikan selebaran pemungutan suara ke masing-masing kelas. Beberapa hari abis dilakuin penghitungan voting, kepala sekolah ngumumin kalau mayoritas suara dari para siswa memilih saran nomor 4 yaitu adu kekuatan fisik. Akhirnya ide gila ini pun disetujui karena udah nggak bisa diganggu-gugat lagi sama hasil voting yang udah diumumin. Ya namanya juga pakai sistem demokrasi ya. Pas pengesahannya, nama turnamen diubah dari Raise Your Champion menjadi Raise Your Gang. Ini dilakuin gara-gara ketua OSIS nganggep kalau kata champion tuh lebih tertuju ke satu orang aja. Padahal kan inti dari turnamen ini tuh punya tujuan buat naungin satu kelas. Turnamen akhirnya diselenggarain dengan antusias yang gede banget dari para siswa. Para jagoan-jagoan terbaik dari setiap kelas 12 punya beban kepercayaan buat ngebawa kelasnya jadi juara dan dapetin insentif itu. Jadi ya OSIS-OSIS di sekolah ini tuh emang beda dari sekolah lain. Karena OSIS di sini diangkat dari alumni angkatan sebelumnya yang jadi juara turnamen tapi doi belum dapat kerjaan sama sekali. Mereka dibantu sama dana bos yang dialirin buat turnamen ini. Cuma sayangnya lama-kelamaan muncul budaya palak dari para OSIS. Terus gak ada juga yang berani nolak. Mending ngasih duit gak sih daripada bonyok? Kontol. Hah? Yes? Ah. Oke. But,